teman-teman ketahui ya. Nanti tolong hening dulu ya, hening dulu. Soalnya suaranya dokter kayaknya udah pada mau habis dia karena memberikan keterangan ya. Jadi dokter di sini please banget agak tenang gitu ya. Oke. Di sini dokter kedatangan senior-senior yang sangat dokter hormatin dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Rakyat atau dokter singkat LBH Kesra. Seperti yang teman-teman tahu, kemarin dokter sudah mendatangi di undangan ya dari undangan Badan POM, dan beliau ada salah satu pesan Kepala Badan POM yang terhormat Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Diomed PhD. Kalau ini PhD-nya bener guys, dapatnya susah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena beliau memang dan beliau itu dokter baru tahu beliau adalah aktivis gitu. Prof, hai Prof Taruna. Jadi di sini dokter mengikuti saran beliau untuk melaporkan ya, jadi melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik diduga dilakukan oleh beliau beberapa waktu yang lalu. Dan laporan ini ditindaklanjuti oleh LBH Kesra. Hari ini, pagi ini, laporan dokter sudah diterima oleh MKEK. Tepuk tangan dong akhirnya MKEK. Nanti untuk lanjutannya, waktunya dokter akan serahkan ke senior dokter, Dr. Edmund. Baik, terima kasih dokter. Ya, selamat sore rekan-rekan media. Kami dari Lembaga Kesehatan Rakyat. Sebelumnya kami sempat bertemu dengan dokter membahas kegaduhan yang selama ini terjadi di baik di media sosial maupun di luar media sosial. Kami berdiskusi bagaimana kita melakukan edukasi ke masyarakat. Kemudian kami menyarankan ke dokter untuk, karena kaitannya dengan organisasi profesi atau profesi tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, maka kami menyarankan agar ini dikembalikan ke ranah profesi, dalam hal ini profesi dokter, sehingga di dalam profesi dokter itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang nanti akan dilakukan evaluasi terhadap apakah terjadi pelanggaran etik atau pelanggaran disiplin. Nah, pada tahap ini kami melakukan pendampingan terhadap dokter terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran etik. Karena yang bisa menilai pelanggaran etik atau disiplin tentu ranah profesi. Suatu komunitas yang mempunyai, tadi saya sampaikan, nilai-nilai tertentu, ukuran-ukuran tertentu yang nanti akan melalui suatu proses bagaimana seseorang itu apakah benar melakukan pelanggaran etik atau tidak. Seperti itu. Di sini dokter ingin bertanya nih, Dok, apakah etis seseorang yang memiliki profesi dokter melakukan flexing? Monggo dok. Ini nggak ada briefing ya guys, ini pertanyaannya nggak ada pertanyaan. Sekarang kita tanyakan ke dokter Edi. Monggo dok, silakan. Baik, terima kasih dokter. Jadi kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita mempunyai kode etik. Kode etik itu ada di Kodeki tahun 2012 yang diterbitkan oleh salah satu organisasi profesi dalam hal ini IDI. Nah, ada poin-poin terkait dengan kaitannya dengan kode etik terhadap secara umum, terhadap sejawat, terhadap pasien maupun terhadap diri sendiri. Nah, salah satu poin yang kaitannya yang tadi dokter tanyakan memang ada di poin tersebut.
tentu kalau kita bicara etik itu kaitannya dengan sesuatu yang private. Jadi kita tidak bisa melakukan penilaian di fase awal itu. Tentu itu akan ada evaluasi, pemeriksaan, klarifikasi oleh MKM. Jadi dokter juga memohon untuk teman-teman dokter untuk tidak lagi melakukan flexing, ya. Kita kembali lagi ke kehidupan dulu, bagaimana sebenarnya seorang dokter. Dokter juga koreksi diri sendiri juga, mungkin kemarin kencang gitu ya. Tapi semuanya dokter berharap untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Mungkin ada tambahan dari LBH. Oh iya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya hanya ingin melengkapi bahwasannya nanti output daripada LBH Kesra ini nanti bagaimana ada masyarakat juga yang merasa menjadi korban kan, ataupun telah menggunakan dari produk-produk yang dijual oleh Dr. R, kami membuka crisis center ya kan untuk bisa dapat melaporkannya ke kami sehingga nanti dari tim LBH Kesra akan mengadvokasi. Jadi upaya apa advokasi itu ya kan? Nanti apabila memang laporan itu terbukti ya kan, nanti mungkin ada upaya-upaya pertanggungjawaban daripada Dr. R ya kan yang harus disikapi apabila ada korban-korban yang memang akhirnya dia mempunyai wajah ya kan yang tidak sesuai ya kan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. R pada fase-fase promosinya seperti itu. Jadi untuk krisis center ini juga Doktif sudah menyebar ada di nomor HP ya dok? Ya, jadi untuk nomor crisis center adalah nomor yang sudah disebar di Insta story-nya R atau SS ya. Jadi beliau menyebarkan nomor pribadinya Doktif melalui Insta story-nya. Mungkin teman-teman bakal juga udah tahu ya bagaimana ya, udah tahu ya. Dan akhirnya Doktif dilaporkan balik, tapi nomor itulah yang akan menjadi pusat pelaporan, pusat pengaduan dari korban penggunaan produk atau yang sudah dilakukan pembelian vitamin secara minum, karena takutnya di sini TikTok juga ini ya, takutnya nanti kena pelanggaran. Jadi bagaimana teman-teman nanti meminta ganti rugi itu yang Doktif lakukan juga. Jadi Doktif salah satu tindakannya itu ingin mengumpulkan teman-teman yang merasa dirugikan pembelian produknya. Nanti dengan nomor crisis center itu kalian harus wajib menyertakan bukti pembelian, kapan pembeliannya, dan juga mungkin nama lengkap dan nomor rekeningnya. Karena Doktif berharap nanti akan Doktif rekap dan Doktif akan menanyakan ke beliau bagaimana kelanjutan tentang prosesnya ini. Karena intinya Doktif itu ingin mengembalikan uang masyarakat yang sudah beliau ambil. Jadi ini akan menjadi pelajaran bahwa seperti apa sih profesi dokter yang memang ingin menjadi pengusaha. Doktif, coba Doktif tanya, dokter boleh nggak seorang dokter itu menjual produk dengan harga yang wajar, yang normal, boleh tidak diizinkan dalam profesi dokter? Ya, kalau kita bicara profesi dokter, tentu kita akan bicara tentang kompetensi dan integritas. Sehingga kalau tadi yang dokter tanyakan, bolehkah menjual suatu produk dengan harga yang sesuai, selama produk itu terdaftar dan resmi dan legal, kemudian harganya memang sesuai dengan biaya produksi dan lain-lain, menurut saya sih itu tidak masalah. Nah, teman-teman dengar ya, jadi nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu melakukan penjualan produk yang sebenarnya tidak ada isinya A, tapi dibilang ada isinya A untuk menaikkan harga. Itu nggak boleh sama sekali. Bukan cuma dokter sebenarnya, semua pedagang juga nggak boleh. Apalagi
seseorang dengan profesi dokter. Nah, dok, yang juga dokter tanyakan, apakah karena dokter ini merupakan public figure yang dikenal sebagai seorang edukator yang sering memberikan informasi ke masyarakat, apa sih produk aba-aba itu seperti apa? Ternyata beliau menjual produk yang memang tidak ada komposisi atau izin edarnya sudah dibatalkan. Yang ingin dokter tanyakan, apakah karena ketenaran beliau bisa bebas atau kebal dari sanksi yang mungkin akan dijatuhkan, kemungkinan akan dijatuhkan oleh MKEK? Baik, kalau kita di profesi dokter ya, tentu kita yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat beberapa poin terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Biasanya etik, disiplin, dan nanti ke hukum juga. Nah, terkait dengan kekebalan atau tidak, tentu kita tidak bisa mengatakan sekarang. Tentu akan dilakukan suatu proses pemeriksaan. Dan proses pemeriksaan itu di MKEK mereka sudah mempunyai alur yang jelas. Dan pengawasan juga sangat ketat. Jadi tidak sembarangan seorang bisa melakukan intervensi ke MKEK untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Karena itu suatu proses yang sifatnya kolektif dan tidak berdiri sendiri, sehingga objektivitas saya rasa itu menjadi suatu yang utama di MKEK, dan saya paham di sana orang-orangnya berintegritas karena mereka mengutamakan kejujuran dan kebenaran untuk menjaga marwah profesi dokter. Betul. Jadi dipastikan ya dok ya bahwa MKEK tidak akan diintervensi oleh pihak manapun. Ya, oke guys ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Sekarang silakan waktunya untuk dipersilakan para wartawan yang bertanya. Boleh. Yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DRL. Oh, untuk itu nanti kita bahasan next kedua. Iya betul, nanti untuk itu. Ada yang mau tanya? Tadi disebutkan bahwa ada upaya mengembalikan uang para konsumen. Apakah memang sejauh ini ada pelaporan atau memang dari pengamatan dari media sosial barang yang dijual oleh tidak sesuai dengan apa yang dikandung di dalam? Kalau memang iya, ada berapa banyak pelapor atau aduan itu yang disebut? Oke, jadi untuk pelapor itu dokter lihat dari aduan-aduan yang dokter baca di medsos, ya. Jadi cukup banyak. Dan untuk produknya itu kan ada beberapa yang memang sudah disita, diambil oleh Badan POM. Dan ada juga produk yang izin edarnya sudah dibatalkan, tetapi masih beliau edarkan. Baru kemarin yang sempat juga heboh oleh sepasang suami istri ya, DRL dan istrinya. Sementara itu sudah dipastikan nomor NA-nya dibatalkan. Jadi jangan ada lagi perdebatan di medsos bahwa produk itu masih ada NA-nya, bla bla bla. Sudah dibatalkan per 31 Desember 2024. Ya, jadi untuk DRL dan para teman-temannya, tolong ya didengarkan ya. Produk yang kamu jual di tanggal 10 Januari 2025 yang dijual oleh istri DRL itu adalah produk yang tidak memiliki izin edar. Intinya apa? Produk tersebut ilegal. Gitu ya. Nah, dikatakan karena selama ini beliau adalah seorang edukator kan. Gitu. Jadi juga hati-hati buat teman-teman untuk mempromosikan sesuatu, perhatikan tingkat keamanan dari skincare kita itu seperti apa yang kita jual. Apalagi profesi kita adalah seorang dokter. Ya, jadi hati-hati. Dok, satu lagi. Oh, untuk pengembalian tadi uang ya. Jadi belum tahu berapa guys.
Tapi yang jelas kita akan kumpulkan datanya karena itu harus dibuktikan dengan pembeliannya. Gitu, pembeliannya gimana dan kalian mau nggak dikembalikan gitu. Kalau kalian nggak mau dikembalikan juga beliau kan pasti seneng tuh, nggak repot. Meskipun pengembalian kalau mau enggaknya kemungkinannya kecil ya guys, tapi di sini dokter berharap beliau mau dengan legowo. Ya, jadi ini akan menjadi pelajaran yang sangat luar biasa di dunia bisnis perskincarean Indonesia. Oke? Sudah ya, ini untuk tentang kode etik tadi untuk LBH Kesra. Di mana letak seseorang dicabut perizinan prakteknya ketika menyalip aturan tadi? Tingkatannya seperti apa? mungkin maksudnya pernah tidak terjadi seperti itu, apakah seperti apa sih levelnya gitu. Monggo. Terima kasih Pak pertanyaannya. Memang kalau kita bicara kode etik itu adalah suatu nilai atau kompas. Kalau di profesi dokter itu kompas untuk bagaimana seorang profesi dokter berjalan sesuai alur agar mencapai tujuan terutama dalam hal ini kesehatan. Kesehatan bisa diri sendiri, bisa ke masyarakat. Nah, kalau kaitannya dengan pencabutan SIP dan lain-lain itu bukan di kode etik, itu lebih ke disiplin nanti. Itu ada badan tersendiri sekarang yang berdasarkan undang-undang yang baru itu adalah MDP, Majelis Disiplin Profesi. Itu diatur oleh undang-undang. Nah, kaitannya dengan etik tentu lebih banyak kaitannya terkait dengan pembinaan, edukasi. Mungkin ada pun sanksi, tapi sanksi yang sifatnya internal, bukan sanksi yang secara administratif dan lain-lain. Ini sifatnya internal, seperti itu Pak. Nah, nanti kalau yang tadi dokter sampaikan ada masyarakat yang merasa dirugikan dan kaitannya dengan disiplin, itu nanti ke Majelis Disiplin Profesi. Seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman penasaran ya, udah tahu nih arah pertanyaannya kemana ya, akhirnya sanksinya seperti apa. Jadi ini langkah awal. Jadi nanti dokter juga akan melakukan ke tahap yang lebih lanjut itu untuk yang disiplin tadi ya. Coba mungkin dijelaskan untuk yang disiplin. Ya, oke dok ya, disiplin mungkin. Ya. Kalau kita bicara disiplin di profesi kedokteran, tentu kita akan melihat apakah seseorang profesi dokter itu melanggar SOP atau alur atau standar pelayanan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun di rumah sakit. Nah, itu nanti kembali prinsipnya sama, akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi tersebut. Oh iya, mungkin untuk sesi pertama kita tutup ya guys ya, tapi ada pesan dari dokter untuk kalian yang ingin melakukan terapi stem cell. Karena di sini mumpung semuanya ada, hati-hati ya guys. Terapi stem cell itu wajib dilakukan di klinik utama. Ya, jadi sementara klinik-klinik kecantikan itu hanya memiliki izin klinik pratama. Ya, jadi seperti yang kemarin dokter bilang bahwa stem cell itu resikonya cukup besar. Untuk melakukan injeksi stem cell, kalian wajib melakukan uji lab, ya. Jadi nggak asal. Gitu. Kemarin juga Mas Willy Salim, Dek Willy Salim juga cerita, beliau melakukan injeksi stem cell di klinik milik DRL tanpa dilakukan uji lab. Ya, jadi hati-hati, mungkin ini juga bisa menjadi pelaporan juga dok, mungkin ya kedepannya mungkin akan dokter juga jadikan pelaporan karena melakukan sesuatu tindakan tidak sesuai dengan SOP-nya, begitu. Oke ya, sesi pertama kita tutup ya, dan ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih dokter, terima kasih buat dari tim LBH. Insya Allah teman-teman doain ya pelaporannya lancar. Kalau untuk yang ke Polda, dokter juga melaporkan ke Polda ya guys ya, dengan 3 barang bukti yang sudah Polda Metro Jaya terima. Pemeriksaan dokter dan pemeriksaan saksi sudah rampung dilakukan. Jadi dokter mohon untuk Kapolda Metro Jaya mohon ditindaklanjuti. Jadi mungkin sekarang tinggal
pemanggilan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak DRL. Jadi dokter mohon ya, jangan ditanya-tanya prosesnya berjalan tidak berjalan. Yuk kita kasih kepercayaan lagi kepada polisi Indonesia. Mereka bisa kok, kita percaya insya Allah mereka bisa mengemban amanah. Beliau bisa, kepolisian negara Republik Indonesia bisa melaksanakan tanggung jawab tupoksinya dan jujur benar-benar bisa melihat seperti apa faktanya. Jadi insya Allah kepolisian juga nggak masuk angin ya, gitu. Insya Allah enggak. Gitu. Jadi tetap berjalan prosedurnya, cuman harus berjalan sesuai dengan aturan ya guys. Jadi nggak ada nanti kok kayaknya kok lambat banget, kok kayaknya nggak jalan ininya kabarnya kok nanti kok nggak pernah nyenggol lagi, bukan begitu. Sudah masuk ke ranah hukum guys ya. Jadi di sini nggak ada yang namanya dokter takutkan karena ini kebal hukum, tidak ada satupun masyarakat Indonesia kebal hukum. Jadi untuk Bang Deddy Corbuzier, insya Allah Doktif akan mematahkan anggapan dari Bang Deddy bahwa DRL itu kebal hukum. Yuk masyarakat Indonesia kawal, karena kalau sampai ini tidak ditindaklanjuti, nah maka apa dugaan oleh Bang Deddy Corbuzier itu tidak dapat terpatahkan. Oke ya guys ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi kedua. Naikkan lagi dok. Tahan dulu dok. Ini dok. Banyak ya, Pindah dok. siapa ya yang nemenin dokter duduk di sini ya? Saksi. Oh iya, Padi lawyernya Doktif mana? Kemarin muncul kegaduhan yang tidak sebenarnya ingin Doktif lakukan ya. Doktif ingin mengklarifikasi nih gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya? Tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang nggak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya.
alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Ini Doktif enggak apa sih namanya itu berlebihan tuh peres apa menjilat apa sih bahasanya gitu ya. Peres. Nah, bahasa gaul itu lah. Peres gitu ya. Peres sih sebenarnya. Soalnya mirip-mirip sama peres gitu kan, kalau lagi bahasanya lagi peres soalnya. Iya, enggak berlebih menjilat atau gimana dengan Badan POM, tidak ya. Perubahan di masa kepemimpinan Profesor Dr. Taruna itu sangat jauh berbeda. Jadi terima kasih buat Pak Prabowo, nggak salah banget deh ini kayaknya pilih Prof. Taruna. Apresiasi dulu dong guys. Ya, jadi masyarakat, kalian ini kan sebenarnya hanya melihat dari media. Doktif langsung melaporkan. Dan sekarang tanggapannya cepat sekali. Terbukti dengan apa? Nah, pembatalan salah satunya ya. Pembatalan NA salah satu produk dari DRL. Itu Doktif yang melaporkan. Dan cepat sekali. Jadi laporan dari masyarakat aduannya itu sangat cepat sekali. Kalau kalian melihat kinerja Badan POM itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Jadi yang membuat Doktif di sini cukup sedih itu pada saat Doktif membaca, Badan POM nggak kerja, tidur. Nah, Badan POM melakukan kinerja silent operation. Yang nanti mungkin akan ada perubahan aturan di Badan POM bahwa setiap bulan Badan POM akan merilis produk-produk yang NA-nya sudah dicabut atau dibatalkan. Gitu. Jadi ini perubahannya luar biasa. Gitu. Jadi Doktif itu apresiasi sangat luar biasa kepada beliau, dan beliau tuh orang yang selama ini Doktif lihat, Doktif ketahui, Doktif riset. Ya, karena Doktif juga punya teman-teman Doktif riset sendiri. Beliau adalah orang yang tegak lurus. A, B, B. Pada saat kemarin Doktif tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Badan POM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM. Gitu. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak guys. Ya, dan dijelaskan lagi, Doktif ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk seperti yang Doktif lakukan kemarin. Ya, jadi Doktif sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang Doktif lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan? Nah, Doktif jelas ya bilang pengeroyokan ya. Kalian juga bisa jelas lihat. Itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke ya, pada seneng kan? Gitu. Oke, ada yang panas. Oke, produknya tolong diambil Ki. Endong mana? Yang dari yang hitam yang kemarin Doktif review, Doktif akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Datenginnya, berani nggak? Nanti Doktif akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Doktif nggak akan sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang Doktif. Nanti Doktif akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opininya luar biasa. Oke. Dikeluarin. Jangan, ini aja. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Masih ingat ya? Ini ya. Ini yang Doktif review. Doktif sebagai konsumen. Ya, Doktif tanya. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka.
Boleh kalian baca aja sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Jadi tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk, tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang Doktif tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang Doktif bahas. Produk yang hitam mana? Yang hitam. Yang hitam. Itu. Siapa tuh sendiri? Ini ya produknya ya. Oke. Oke. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya. Ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikatakan, kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya. Tapi ini nggak ada. Jelas fix, Doktif katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu, guys. Pada saat Doktif bermediasi, banyak saksinya termasuk beliau ya Pak Adi ya. Pernyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya. Berubah pernyataannya menjadi 1,5 tahun. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzernya untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya. Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya. Ini Doktif buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus Doktif lindungin? Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller yang sudah menghubungi Doktif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi oleh siapa Doktif nggak tahu. Dan di ruang mediasi Doktif inget banget. Oh mungkin Ko Along bisa masuk. Ko Along nanti. Karena yang ada di ruang mediasi adalah Ko Along. Harus ada saksi ya di sini Doktif ngomong apa adanya. Nah, di sini juga Doktif jelasin ya. Bisa di sini ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat Doktif cek lab, ya memang 10%. Nggak ada masalah. Dan Doktif ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV One yang dulu itu. Selanjutnya Doktif nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ya, nah ini yang produk Skin David yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Doktif cek memang 10%. Gitu. Jadi kalau memang sesuatu itu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%. Di uji lab ya memang 10%.
Gitu loh guys. Jadi nggak ada apalagi dokter merubah. Makanya dokter berani berbicara karena dokter memiliki bukti dari uji lab. Jadi kalau dikatakan dokter di studi goreng kan belum terverifikasi. Dokter salah itu belum terakreditasi. Tapi bukan berarti hasil labnya salah guys. Dokter sebagai konsumen, dokter berhak dong melakukan uji lab. Siapapun, bahkan teman-teman wartawan di sini juga berhak. Karena itu adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Tidak ada undang-undang yang melarang. Ya, tidak ada undang-undang yang melarang. Dan itu pun ya beliau Dr. Torna katakan tidak ada aturannya. Jadi tolong jangan digoreng. Makanya kenapa kok dokter minta teman-teman datang berhenti menggoreng Badan POM yang bilang nggak kerja nggak tidur. Tidak, itu hanya potongan-potongan dan giringan opini dari mereka-mereka yang cenderung bermain nakal atau membohongi masyarakat. Ya tidak ada masalah, nggak ada masalah. Tuh buktinya sama dokter. Ada satu lagi owner Cindy Viola ya, selebgram ya. Itu juga digoreng guys. Dokter berani bersumpah demi Allah, dokter baru ketemu di ruangan yang disediakan oleh Badan POM. Tapi kalian tahu beritanya apa? Oh sudah tenang itu. Berarti ada apa? Gitu. Sampai ada chatnya, ngeliat ya itu ya. Dokter dia baru mendapatkan nomor WA dokter per hari ini karena sudah mulai ada gerakan penyerangan ke Cindy. Jadi luar biasa ini guys, luar biasa. Siapa yang mendekati dokter pasti akan diserang. Kenapa? Kenapa takut kalian? Gak perlu takut sayang ya. Dokter akan terus slay ya. Gitu. Jadi untuk oke? Udah ya guys ya, apalagi tadi ini dokter akan bahas. Oh iya kalau ya, oh iya lupa. Yang masalah reseller guys, banyak banget soalnya pengen dokter ucapkan nggak sesuai sama yang kalian baca nih di media, itu banyak banget. Jadi pada saat kalian lihat di media, pada saat live itu kan ada satu panda AA ya yang dokter Arif, sebutin aja lah Arif Afanda dah sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Boteng mengatakan mengebuli dokter dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan dokter yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok Panda kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang dokter sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget, polisinya kaget, kita semua. Betul ya Pak Along ya? Tuh. Jadi dokter akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan dokter sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Mungkinkah dokter membahayakan reseller yang sudah kamu rugikan? Itu adalah produk kamu. Kan kamu akuin sendiri di produk kamu. Dan resellernya sudah chat sendiri dengan dokter. Seharusnya kamu sebagai pemimpinnya, ownernya, dikembalikan gitu loh. Refund, kembalikan hak-hak mereka. Bukan dengan cara kamu lepas tangan, terus dengan menggunakan cara-cara seperti itu, gitu, ya oke? Dan juga dia bilang bahwa kok cuma satu pasal, pada saat itu dokter capek banget ya guys ya. Yang penting laporan sudah masuk. Jadi sekarang kepada Bapak Kapolda Metro Jaya bakalan ada laporan tambahan dan juga yang terlapor ditambah ya, Pak Adi ya. Ada tambahan laporan, tambahan pasal yang cukup banyak juga. Jadi ini waktu dan tempat saya serahkan kepada lawyer dari dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media. Jadi pertama kami ingin sampaikan dulu terkait dengan hak atau terkait dengan upaya-upaya
yang dilakukan oleh Doktif selama ini dan atau mungkin banyak reviewer lainnya yang melakukan giat-giat seperti ini. Itu pertama, karena banyak beredar isu semenjak pertemuan BOPOM itu bahwa dilarang mereview. Oke, jadi kami ingin sampaikan dulu terkait dengan pertama bahwa di Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita itu sendiri sudah mengatur di pasal 28E tentang bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke. Kemudian lebih kontekstual lagi terkait dengan produk-produk skincare yang direview, itu erat kaitannya dengan konsumen, perlindungan konsumen. Lebih spesifik lagi diatur di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bunyinya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Doktif dan mungkin teman-teman reviewer lainnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah hak daripada bagian daripada mereka sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman mungkin dari lembaga bantuan hukum kesehatan terkait dengan adanya upaya-upaya itu. Nah, selain daripada langkah itu, kami juga telah melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi terhadap beberapa produk yang kami duga itu produk milik dari DRL. Itu sudah kami masukkan laporannya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya kami mungkin agak membatasi ya terkait dengan itu karena sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian dan kami sangat menghargai, menghormati dan percaya kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Jadi kami tidak akan membeberkan lebih jauh terkait itu karena mungkin itu tadi dalam tahap penyelidikan agak bersifat rahasia. Jadi kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AF, AA, HR, dan I. Tambahan lagi ya, satu cewek itu ini nanti akan meluas ya. Jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan Doktif laporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada saat itu nama yang Doktif ketahui pada saat itu. Dan itu udah malam banget, Doktif pengen cepat pulang. Ya, tapi nanti akan ada beberapa nama yang pasti akan Doktif laporkan. Jadi itu saya lanjut lagi tadi. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut.
Jadi kami coba klarifikasi. Kenapa? Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja setelah dari tempat kejadian perkara, kemudian kami ke polsek, di polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu. Masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Nah, kami sebagai tim penasehat hukum yang kebetulan hadir pada saat itu, seketika itu, tentu berupaya objektif ya. Kami berupaya objektif, kami melihat fakta-fakta yang ada, dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam waktu yang singkat itu hanya beberapa jam. Kami hanya bisa bertanya dengan beberapa saksi yang melihat. Kami baru bisa menyimpulkan satu kejadian atau satu peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan upaya pemaksaan itu tadi. Nah, setelah itu keesokan harinya kami kembali bekerja, mengumpulkan beberapa bukti, mengolah data, mungkin sempat menanyai beberapa orang. Akhirnya kami sudah mendapatkan beberapa tambahan informasi, dan kedepannya akan kami tindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum lainnya. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Terkait dengan tambahan-tambahan pasal untuk saat ini, terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ya, itu sudah banyak videonya beredar yang menunjuk Doktif bahwa kamu penipu. Nah, itu sudah sangat kami duga kuat itu telah terpenuhi unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya. Kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual, terus adanya dugaan perampasan kemerdekaan, dan ini sedang kami pelajari ya, kami sedang dalami, dan sesegera mungkin kami akan masukkan laporan polisi lagi. Jadi penambahan pasal ada lagi tadi sebenarnya ya, kita mau lagi dipelajari lagi, ada lagi. Iya, jadi ada juga penyebaran data pribadi ya. Yang lucunya, yang awalnya ada pagi-pagi Doktif sebarin itu, Doktif bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk. Tiba-tiba Doktif dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang Doktif pasang di profil WhatsApp. Oke. SS. Di sini Doktif langsung ya tanya ke kamu nih, pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan Insta dari yang chatnya Doktif baca ya. Yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih, beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus. Nah selanjutnya dia coret tapi hanya setengah. Jadi masih terlihat dengan jelas. Dan Doktif punya semuanya, nomornya Doktif. Ya, tapi kamu melaporkan Doktif. Kamu Instanya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Doktif cuman pasang di profil WhatsApp yang sebenarnya yang baca, yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang. Nggak apple to apple nih. Kamu yang melaporkan Doktif penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan Doktif. Doktif yang sudah tidak ingin melaporkan masalah ini, Doktif akan melaporkan. Jadi kita sama nih, ya. Jadi kalau kamu tidak cabut, ya Doktif nggak akan cabut. Dan hukum di Indonesia itu, Doktif yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah Doktif akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya Doktif, ribuan spam yang masuk. Apakah seimbang? Seperti itu. Doktif ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya guys. Dan kalian bisa membuktikan. Malah Doktif tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya.
gitu. Jadi nggak perlu kenapa dia takutin atau dihadapin dengan marah-marah, nggak perlu. Dokter pun nggak takut karena semua yang dokter sampaikan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, dokter tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang dokter berikan berlapis. Lumayan nih kalau kamu cabut, lumayan deh pasalnya satu berkurang, ya kan? Dan gak lucu banget ya kalau misalnya dokter masuk, dokter kan pasang badan nih nanti buat sellernya. Nah kita lihat seperti apa. Gak adil banget dong rasanya. Gak apa-apa, dokter itu udah biasa. Mau tidur di atas batu udah biasa. Dokter ini aktivis di bencana. Dokter bisa gak tidur 3 hari untuk membantu daerah bencana. Yang sebenarnya itu adalah foto-foto pribadi yang tidak pernah ingin dokter sebarluaskan. Karena bisa kalian sulit untuk mendapatkan data dokter pada saat bencana, terutama di Palu, Donggala, Lombok. Kalian belum mendapatkan itu dan tolong jangan disebar. Karena dokter nggak mau terkesan kayak ria lah bantu orang, ya tidak. Dokter itu dokter. Meskipun dokter pengusaha tetap seorang dokter. Dan passion dokter itu memang untuk membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya, banyak banget teman-teman pada saat di bencana nanya, kan dokter sudah di zona hijau, sudah zona nyaman, ngapain kesini? Ini resikonya tinggi, nggak balik guys. Bencananya resikonya tinggi, nggak balik. Kenapa? Ya inilah yang dokter cari, jihad gitu. Dan sekarang dokter jihad di dunia perskincarean, puting beliung di dunia skincare. Jadi kalau teman-teman bilang ini pasti gara-gara dokter ini nggak ada bencana, jadi akhirnya mencari begini. Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya dokter bukan mental seperti itu. Ya, mental dokter pejuang, jihad. Oke, terus mungkin ada pertanyaan? Dokter mau tanya, ini soal krim polosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama SS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut sudah bisa didapatkan dengan mudahnya gitu? Apakah masih beredar produk tersebut atau memang produk tersebut sudah ditarik oleh BPOM dan juga sudah tidak ada izin edarnya lagi, jadi sehingga tidak dijualkan lagi? Produk polosan tidak pernah ada izin edar dari Badan POM. Jadi masih dijual bebas? Nah, untuk dijual bebas atau tidak yang kemarin iya kan dokter masih dapat, dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya dokter lupa, tapi pada saat itu dokter memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya dokter harus ganti gitu. Dengan dokter ganti, yang penting kalian gak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi dokter lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya, ada beberapa laporan juga. Tapi dokter nggak bisa menjawab karena dokter belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi? Ya, oke. Dan ternyata dilaporkan nggak? Oke, baik. Terkait dengan tudingan itu ya. Jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami duga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya, dan sesegera mungkin kami akan sampaikan laporan kepada pihak berwajib. Jadi saya tambahkan sedikit dari rekan saya. Jadi terkait dengan adanya tudingan bahwa Doktif ini menerima uang sebesar 20 miliar itu, kami sampaikan itu kemungkinan untuk sampai saat ini ya rekan, itu kita belum ada menemukan bukti satupun yang menguatkan berita seperti itu. Jadi saya pribadi mengatasnamakan pribadi bahwa itu bisa disebut sebagai berita bohong, sehingga bisa masuk ke pasal tentang pencemaran nama baik kepada Doktif itu. Udah sekian saya. Oke, udah ya. Apalagi? Banyak apa? Oh iya, ante-antenya. Oh,
kawan-kawan. Oh, staff. Bukan nanti staff, maaf ya. Bukan nanti itu staff. Semua. Kan tadi dokter katakan semuanya. Bahkan ada dua orang yang dokter akan laporkan pelecehan seksual ya. Ada ya tadi ya, karena Oke, baik, terima kasih. Jadi jadi sebentar ya. Oke, baik. Terkait dengan dugaan pelecehan seksual itu sebagaimana diatur dalam pasal 281 KUHP. Bunyinya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Angka 2-nya, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Kemudian berdasarkan penjelasan Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual terbitan tahun 1989, pelecehan dijelaskan bahwa pelecehan seksual yakni perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin teman-teman media sudah melihat berbagai macam jenis video yang beredar itu, ada perbuatan-perbuatan seperti itu, memegang atau mencolek, kami duga mencolek, sehingga kuat dugaan kami bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal tersebut. Seperti itu. untuk adegan pemukulan tolong Ida. Nanti kita tampilkan ya guys ya, kita tampilkan di layar. Untuk Kang Taufik mana? Siap ya. Untuk adegan Kang Taufik boleh di sini kan? Jadi juga ini adalah pelajaran ya guys ya, hati-hati. Jadi menyentuh orang itu pun harus dengan izin. Ya, jangan karena merasa dilindungi oleh atasannya, jangan merasa memiliki segalanya, bisa menyentuh orang dengan semudah itu. Yuk, nih alhamdulillah sehat guys sekarang guys ya. Jangan dibawa, duduk di situ. Bisa nggak? Ya, yuk mangga. Jadi sehat walafiat, cuman agak-agak trauma ya. Jadi nanti ada ini ya. Oke. Yang untuk adegan mendekati itu ya. Untuk menjatuhkan doktif ya. Dan itu satu rombongan, satu circle yang biasanya dokter bilang apa sih, gerombolan tit gitu ya. Gitu ya, boleh gerombolan sirkus boleh ya. Oke. Karena nanti apa yang dia omongkan itu berbeda dengan fakta. Jadi kenapa dokter melakukan siaran live bukan untuk mencari apa sih sebutannya engagement apa gitu ya? Tidak, tapi ingin memberitahu kepada kalian semua, masyarakat, seperti apa ini orang sebenarnya. Ya Pak, masuk Pak. Masuk ya. Jadi hati-hati. Hukum Indonesia. Yuk, Pak Listio. Pak Listio sebagai Kapolri tolong Pak dipantau karena ini adalah citra ya, citra dari keadilan di Indonesia yang wajib untuk ditegakkan. Dan juga untuk teman-teman di sini yang nanya ada usaha damai, doktif katakan dengan jelas tidak ada. Ya.
Doktif tidak akan mencabut laporan dengan apa yang Doktif dan staf Doktif alamin saat itu. Ya, tidak akan. Itu adalah janjinya Doktif ke masyarakat dan untuk membuktikan bahwa kepolisian Indonesia bekerja tegak lurus. Oke? Tahu yang pemukulan itu ya. Nah, oke. Atau sementara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Sambil tunggu CCTV. Mungkin nanti yang dari kita sebut perampasan kemerdekaan ya, yang Doktif ditutup pintunya dan SS menunjuk-nunjuk Dokter Ika. Timnya dokter di sini juga Doktif jelasin ya, tidak meninggalkan guys. Jadi kita di sini adalah satu tim yang saling melindungi satu dengan yang lain, ya guys ya. Jadi Doktif juga ingin melindungi mereka. Pada saat itu Teh Vera itu yang sudah menemani Doktif keluar, sementara tim dari Tenova, Dokter Ika dan asisten beliau itu juga harus diselamatkan. Karena kalian tahu ya karakter mereka seperti apa. Dan mereka baru pulang setelah Doktif sampai di Polsek Pulau Gadung. Jadi kalau dibilang ditinggalkan, tidak ya, tapi Doktif lah yang memohon mereka untuk cari tempat untuk dipisah ya. Oke, supaya tidak terjadi kesal, karena kan orang tingkat emosinya beda-beda ya guys. Mungkin mereka nanti akan trauma, shock, atau mungkin melakukan kepleset gitu ya. Jadi Doktif memang ingin mereka segera untuk diamankan. Mereka pulang setelah Doktif sampai, mereka pulang dengan ada pengawalan juga. Jadi yang digiring oleh itu bahwa dok, tuh mereka takut begini, itu salah ya guys ya. Sambil nunggu apa? Iya. Yang iya. Pada saat itu kan emang macet ya kondisinya. Jadi memang agak lama macet, tapi untungnya dari timnya Doktif, saudaranya Doktif, terus udah gitu juga dari Mabes. Kalau yang dari Mabes langsung mengecek ke Polda, bukan mengecek ke Polsek, langsung itu pun pada saat Doktif sudah sampai gitu. Enggak sih, enggak ada. Jadi pada saat itu Doktif bilang, pada saat awal di dalam restoran itu Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang lantang sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya, kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ, ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika, tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada lebih baik ya kita diam gitu ya. Lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga Doktif minta pengawalan juga sebenarnya gitu, karena saya nggak tahu, Doktif nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu. Padahal ini adalah negara hukum gitu. Pada saat Doktif live pun mereka bisa tertawa. Padahal Doktif berharap dengan live itu mereka tahu, oh ini dilihat oleh masyarakat. Harusnya mereka agak meredam. Tapi yang terjadi kalian bisa lihat mereka menjadi-jadi. Ada apa? Apakah mereka dilindungin? Ataukah mereka punya backingan? Atau mereka memiliki merasa punya segalanya? Itu Doktif kembalikan ke masyarakat. Belum ya guys? Ada di sini enggak ada. Cuman yang Doktif sesalkan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya, yang nanti juga Doktif juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda bahwa dia menarik Doktif ya. Padahal dia adalah junior Doktif juga, yang Doktif juga tidak ada hubungannya sama dia, nggak pernah menyenggol dia juga. Tapi mungkin karena dia staffnya dari SS, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Ayo play. Sudah mulai? Bisa? Ayo mulai. Mulai aja.
Di situ kalian bisa lihat, nggak bisa di zoom sih ya. Ayo jangan tinggi-tinggi yuk. Kalau yang dari dekat kalian sudah bisa lihat ya di media sosial. Nanti akan satu laki-laki berlari. Nah itu adalah suami dari SS. Kalian lihat tuh. Oke, kalian lihat. Nah. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah dilihat. Oke. Nah, kalian lihat cepat di pause, ada yang berlari sambil melepaskan baju itu. Itulah. Nah, diulangin lagi. Bisa di slow motion gitu nggak sih? Nggak bisa ya? Nyari baju siapa? Itu maksudnya apa? Pasti ada alasan dia melakukan itu tuh, apa alasannya? Hah? Dia langsung cabut tuh, apa maksudnya? Dia bilang dia melepas baju pada saat di dekatnya mobil doktif, jauh ya guys. Coba. Nanti kan yang di record itu juga. Sebentar, itu di stop dulu. Yang omongannya dia di Insta kita tampilkan. Insta. Jadi biar masyarakat semua tahu antara omongannya dia dengan fakta. Siapakah dia? Ya kita dengarkan ya. Ini ada cerita. Oke, kita dengerin dulu. Oke, ada videonya guys yang memukul dan diakui juga itu adalah suami dari Rahma. Ya, ada videonya, ada CCTV-nya, dan ada yang berlari guys. Ada yang berlari sambil melepas baju, untuk nggak tahu siapa itu. Apa alasannya ada orang yang berlari dari mobil dokter sambil melepas baju? Apa yang kamu lakukan? Semuanya akan diperiksa. Semuanya terekam dengan CCTV. Iya, pidananya di mana orang pidananya? Iya, maksudnya benar nggak kalau Pung itu dari mobil dia lari lepas baju? Jadinya Lepas baju itu waktu trotoar. Hah? Pas sudah di trotoar, mobil Putih. lepas baju. Lepas baju karena Kan lari kalau Mik, kalau nggak mik todong aja kali. Miknya aja mik. Pakai mik aja kali di sini itu. Biarkan apa yang kalian lihat di CCTV, apakah itu sama atau tidak. Karena nanti dokter dibilang membuat drama, mencari perhatian dan lain-lain. Ini adalah fakta. Diakui juga itu adalah suami dari Rahma. Ya, ada videonya, ada CCTV-nya, dan ada yang berlari guys. Ada yang berlari sambil melepas baju, tapi nggak tahu siapa itu. Apa alasannya ada orang yang berlari dari mobil dokter sambil melepas baju? Apa yang kamu lakukan? Semuanya akan diperiksa. Semuanya terekam dengan CCTV. Iya, pidananya di mana orang iya maksudnya lepas baju. lepas baju karena Lari kalau di mobil dokter. Tapi ini bisa langsung diikut situ mixernya. Iya. Padahal faktanya dia melepas baju dari luar gitu loh. Dari jauh itu apa? Itu yang jadi pertanyaan sama dokter. Ya, itu maksudnya apa? Terus apalagi ya tadi? Hah? Nah ini yang di dalam ya guys ya. Kalian lihat dari yang terbuka pintunya, oke? Mereka datang tuh, kita kumpul, kita mau pulang ya guys ya. Emang kita mau pulang. Nah kalian lihat di bawahnya dokter nanti ada 2 tas warna biru guys. 2 tas warna biru. Jadi dia itu sebenarnya apanya? Sudah dijadikan gimana? Jadi kalian lihat tuh nanti di bawah tuh ada tas warna biru.
Itu dia pikir adalah barang yang Doktif unboxing. Nah itu dia mau tarik gitu sebenarnya dia. Ini nggak kelihatan dari sini nih, dia mau tarik gitu. Ada di bawah. Dia mau ngambil tas biru, dipikirnya itu adalah produk yang unboxing, tetapi Allah berkehendak lain bahwa itu bukan ya, sudah diamankan, yang unboxing itu sudah diamankan. Doktif nggak tahu, nggak kebayang jika itu adalah produk yang sudah di-unboxing. Gimana resellernya nanti? Oke. Tuh, lihat ya, pegang. Lihat banget dia megang Doktif tapi alasannya dia tidak pernah memegang. Ditutup paksa dong. Ditutup Hah? pintunya. Pintunya lihat ya, mulai. Tuh ada pengunjung, masih ada pengunjung ya guys. Tadi keluar, pintunya sudah mulai. Siapa ini? Oknum. Di dalam mereka mengaku polisi ya. Mereka mengaku dari polisi ya. Tuh kalian lihat terus. Oke tuh mereka. Nah kalian lihat. Itu menyuruh untuk meminta memanggil polisi ya. Jadi bukan pergi ya. Mereka meminta untuk pelayan di resto itu memanggil polisi. Oke. Nah lihat ya, jelas sekali. Tuh itu pengunjungnya merasa nggak nyaman ya. Oke. Pengunjung yang lain mau keluar, minta keluar, nggak nyaman banget. Dan kita ini sebagai orang yang beradab nggak mungkin melakukan perdebatan di situ. Masih ada tuh, lihat kalian. Pengunjung yang lain kesulitan tuh. Lihat ya. Oh, dia agak tuh ya. Iya, ini orangnya. Sampai dimatikan lampu, Doktif juga nggak ngerti ya kenapa ya. Mau keluar nggak bisa. Oke. Nah itu Dokter Ika ya, oke. Apoteker Sandri, Nova. Nova ini adalah korban yang sekarang foto bayinya dipasang oleh AA ya, oleh Panda itu, disebar. Itu juga Doktif akan lakukan pelaporan juga. Terus juga yang menyebar, yang menyerang itu juga ada yang namanya Duta Intel atau Dinan ya kalau nggak salah namanya. Hati-hati ya kamu ya, Duta Intel, siap-siap ya. Sebenarnya kamu itu nggak masuk dalam target. Hai silakan duduk dong. Nggak lama. Iya. Oh butuh dong guys. Hah? Masuk dong. Sebentar. Atau sebentar, Padi mohon izin sebentar Padi. Wah, ada Kim. Hah? Ih, Kim tuh nyapa dong, nyapa tuh ya. Makasih banget. Nanti kalau nggak ada data dibilang hoax. Jangan dibaca kelas-kelas namanya siapa. Oke, ini bukti nyata. Dan ini mana? Udah ketemu ya? Ih, nyata ya. Oke. Oh, satu lagi sama dalang yang kemarin kejadian itu ya. Iya. Oh iya. Oh, nggak ada papanya ternyata ya. Nyata ya. Karena gini, aku cuma berpesan aja sama siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan Doktif dimanapun, jangan seperti itu. Kan kita semua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cantik, tidak perlu keroyokan atau kekerasan di luar ya. Kasihan loh, ini orang maju buat Indonesia gitu. Jadi sekiranya nanti Doktif membutuhkan data pendukung dan lain-lain, hubungi aku. Ini akan aku kirim nanti.
Tapi saya peras kamu dulu 100 miliar boleh? Bukakan klinik buah sabar. Ya, oke, terima kasih. Thank you. Oke, thank you. Wow. Bawa ini print outnya tunggu. Aduh, katanya ada yang bilang nggak pakai itu ya, nggak pakai major, nggak pakai ini, ketahuan. Namanya atas nama situ, ih, ketahuan banget. Dan tanya, dokter tadi lihat ya, semuanya ada ya. Jadi jangan ya, nanti dokter kalau spill seluruh masyarakat Indonesia geger ya. Thank you. Ayo sudah, tadi sudah. Terus yang ini, oke? Yang chat tentang pemerasan. Ada lagi. Oh iya, itu ada yang kasih duit ya. Siapa itu yang kasih duit yang pakai baju nomor yang dokter juga kasih? Siapa itu namanya itu? Siapa sih itu namanya yang ada itu kan dokter dugaannya kasih duit itu kasih apa sih itu guys? Apa sih itu, siapa sih itu namanya, ada yang tahu nggak? Staffnya? Jelas. Yang ada bibirnya itu tuh. Iya. Oh ya itu namanya A ya. Ya itu tuh. Karena dia yang pakai baju yang nomor itu ya, itu dia tuh. Itu dia itu pakai baju nomor tuh dia ya. Oke ya. Terus soal chat yang disebarkan oleh Reza Gladys, oke, itu udah ditampilkan ya. Untuk Reza Gladys, yaitu kamu sebarkan chat pribadi Doktif dengan kamu, Doktif akan memaafkan kamu kali ini. Selama ini SS, kamu sebarkan chat, Doktif masih diam ya. Tapi kalau kamu laporkan tentang yang kemarin itu sudah termasuk illegal access ya. Kamu menyebar chat pribadi kita berdua ya. Di situ dia bilang Doktif tidak balas chatnya dia. Tunggu jangan dikeluarkan. Doktif tidak pernah balas. Itu salah satu giringan opini dia. Itu mungkin dia akan menggiring opini bahwa Doktif menggoda suaminya mungkin ya. Doktif tahu tuh arahnya kemana. Ya, oke. Mungkin duganya dia akan. Nah, jadi guys, dia ini berusaha untuk menemui Doktif dari awal. Sepasang suami istri dia di rumah Doktif dari siang sampai malam. Betul ya Teh ya? Tuh, oke. Ya, jadi di sini tuh. Ini yang ditulis oleh si siapa namanya? SS ya. Pasang tuh sama dia tuh. Jadi gini ya, untuk kalian yang menyebarkan, kalian gerombolan sirkus ini ya. Siapapun ini adalah kali terakhir. Doktif bilang, semua percakapan yang Doktif lakukan ke kalian itu adalah intern kita berdua. Jika sampai tersebar, Doktif akan melaporkan kalian dengan undang-undang ITE. Doktif tidak mengizinkan dunia akhirat. Terakhir kali ya, kalau kalian masih seperti itu, tunggu saja. Doktif akan bongkar lebih dahsyat. Oke ya. Yang kedua, buka kebohongan ini kita bongkar lagi guys. Sebenarnya Doktif bukan tidak pernah membalas. Kita lihat betapa santunnya bahasa dia ke Doktif dan Doktif membalasnya seperti apa. Balik tuh gambar. Balasannya aku belum kasih ya. Kirim aja ntar, kirim by WhatsApp. Kirim by WhatsApp. Oke lah, nanti dikirim. Jadi jelas buktinya bahwa bukan tidak membalas banget gitu. Oke. Kok belum ada? Hah? Oke, terus oke. Handphonenya si Nung satunya lagi. Nung panggilin Nung. Oke, Teh. Apakah pada saat itu Teteh kan di situ ya? Apakah Teteh merasakan trauma atau ketakutan? Ngomong aja apa adanya. Takut trauma. Oke, terus Pak Tuin ada pertanyaan nggak ke Teteh yang ada nemenin Doktif di sini? Nggak ada? Ada. Handphone aku ada satunya lagi. Aku mau nunjukin ke mereka bahwa dia berbohong di situ. Mumpung masih ada media. Handphone gue satunya lagi mana? Nah, terus Teh di acara ini, Teteh pada saat itu Doktif mengucapkan makasih banget ya. Teteh sudah sangat melindungi Doktif.
Ya, itu udah luar biasa ya Teh. Di sini apa yang Dokti bilang bahwa semua kejadian itu tidak ada yang buruk, semuanya baik ya guys ya. Dan di sini Doktif ingin memberitahukan ke kalian semua bahwa Teteh mendapatkan hadiah dari seseorang yang cukup berpengaruh di Indonesia untuk berangkat umroh Teh. Jangan ya. Oke. Jadi jangan nangis ya. Nggak bisa karena orang ini tidak ingin diketahui publik ya, tapi beliau sangat memiliki power juga di ini ya. Oke. Ya. Bentar ya guys. Oke. Terus oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doktif ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Ini Brigjen Polisi Dr. Andes Yusri Yunus meninggal ya. Semoga beliau diterima dan ditempatkan tempat tertinggi ya. Terus ada pertanyaan? Bubar ya? Hah? Udah kan? Udah pada paham ya guys ya? Di sini akan timbul giringan-giringan opini yang memang circle mereka saja. Jadi kalau Doktif jadi kalian ya, Doktif nggak akan mau beli dari owner-owner yang flexing. Ya, itu Doktif nggak akan mau. Kenapa? Karena bukan kualitas produknya yang dijual, tapi gaya hidupnya yang menjadikan apa supaya kalian para reseller ini tertarik gitu untuk membeli. Terus Doktif juga ingatkan untuk SS, tolong ya, jika kamu memiliki hutang, tolong dibayar ya sayang. Jadi korban-korbannya banyak banget nagihnya. Kenapa jadi ke Doktif ya? Kok mereka pada nggak takut ngomong gitu loh. Pada takut ngomong semua, takut diserang gitu. Kenapa? Jangan ya. Nanti di ini loh, ditagihin satu-satu, dilaporin satu-satu loh. Mau nggak? Masyarakat jadi tahu ya. Hoax biasa ya. Kalau hoax, tuntut dong Doktif, tuntut. Kebenaran bukan pencemaran nama baik, itu fakta. Oke guys ya. Salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Hidup Indonesia yang bersih dari Mafia Skincare ya guys. Untuk patuhi, oh iya patuhi di situ mengakunya mereka oknum apa? Coba ngomong. Gas sekali ya. Gak apa-apa. Episode kedua. Sikat Pak. Episode kedua. Dia mengakui sebagai anggota. Kurang tahu ngomong saya anggota, jangan macam-macam gitu. Tenang, kalau aman. Masyarakat. Anggota apa? Security. Dan saya gimana ya? Orang banyak kan sih bisa begitu. Dok, foto dulu dok. Foto bersama. Kang Taufik, aku sudah kirim tuh Kang Taufik biar mereka baca semua. Kang Taufik. Kang Taufik. Kang, kirim Kang, mereka biar bisa lihat Kang, terbuka semua Kang. Gak ada yang ditutup-tutupin Kang. Ya udah, bacakan saja ya, bacakan aja ya. Bacakan aja. Di tanggal 25 Oktober 2024
Assalamualaikum Doktif. Doktif nggak jawab, itu bener. Mana Kak? Nah, tanggal 4 November 2024. Assalamualaikum Doktif sayang. Terima kasih banyak dok, sudah berkenan meluangkan waktu dokter menerima kunjungan kami. Di sini kami dalam arti suaminya aja ya. Karena dokter sampai sekarang tidak pernah bertemu dengan Reza Gladys. Insya Allah kalau Reza sudah membaik, izin silaturahmi ya dok. Dokter jawab, iya dek, sama-sama. Lekas sembuh juga ya. Terima kasih banyak kak. Di tanggal 12 November 2024, beliau tanya lagi, Assalamualaikum kakak sayang, maaf malam-malam chat. Tadinya mau bilang pas ketemu, ternyata kakak enggak di rumah. Nah itulah yang dokter katakan tidak beretika. Kalau kamu datang ke rumah orang, kamu harus paham izin dulu. Jangan tiba-tiba datang ditongkrongin. Ya, maaf lancang ke rumah tadi yang mau silaturahmi. Dokter bilang iya dek. Oke. Ya. Oke, kalian lihat ya, itu fakta. Tapi apa yang dia bilang, kok nggak pernah balas ini, yang ini ketemu sama suamiku aja gitu ya, lihat. Jadi hati-hati dengan penggiringan opini yang mereka lakukan, apalagi dengan kata-kata yang dia bilang mereka pemerasan itu. Doktif sebenarnya coba dong Reza Gladys kamu bilang doktif pemeras, doktif tukang tipu, doktif pemfitnah. Ayo sini yuk ngomong dong, jangan gunakan mulutnya dari Sela ya, oke? Oke guys ya, udah paham ya? Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang, terima kasih. Doktif apresiasi luar biasa ke kalian semua. Iya, sukses buat kalian semua, tetap menjadi jurnalis yang jujur ya, jujur, yuk. Jangan suka kasih berita hoax, kasihan masyarakat Indonesia. Dokter di sini tidak ingin sebenarnya huru hara atau gaduh, nggak ingin, kasihan capek masyarakat Indonesia. Dan guys sekarang dokter lihat dunia kolam skincare sudah mulai membiru. Ya, jadi teman-teman yang minat untuk beli skincare udah nggak perlu takut selama ya owner skincare mau meletakkan konsentrasinya, hasil labnya itu tanpa perlu menunggu dokter approve pun kalian bisa ya, oke? Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.